Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Jawablah, Ken Umang. Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang? Baginda tuanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini? Tidak. Umang, aku minta jawab dengan kejujuranmu. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku. Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah, Ken Umang. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu, karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Mungkin terlalu cepat, tetapi kelak aku akan datang lagi untuk melengkapinya dengan tata cara yang berlaku, Adi. Barangkali saya yang terlampau bodoh dan belum mengerti dengan apa yang sebenarnya Tuan maksudkan. Adi prihatin. Jawablah. Mungkin hanya dengan anggukan kepala. Atau kalau kau menolak, menggelenglah. Bagaimana kalau aku ingin mengajakmu untuk hidup bersama mengarungi hidup ini, Adi? Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-20 dengan judul Rembulan dan Matahari. Dalam seri ke-599 ini, dengan para pemain, Haristiono sebagai Pantewikan, Billy Burhan sebagai Senopati Panengger, Aris sebagai Lurah Prajurit, Eli Ermawati sebagai Ken Dedes, Reni sebagai Woro Prihatin, dan Asti Suhastra, pengantar cerita. Maka Senopati Panengger yang kemudian memperhatikan keadaan akhirnya memang menimbang tempat itu berbahaya untuk mendirikan perkemahan. Mendung semakin tebal, oncor yang dinyalakan bahkan tidak sanggup untuk menerangi tempat itu.
Kilat yang kemudian disusul dengan ledakan petir mendorong Senopati Panengger untuk segera mengambil tindakan. Hamba mohon ampun, Tuan Putri. Ada apa, Senopati Panengger? Hamba ternyata telah salah memperhitungkan keadaan, Tuan Putri. Di luar mendung tebal. Mungkin hujan akan segera turun dan sungai ini ternyata berbahaya. Karena mungkin timbul air bah yang tidak terduga-duga. Lalu bagaimana? Seorang penduduk yang berbaik hati telah mengingatkan kami atas kemungkinan bahaya itu dan mengizinkan permintaan hamba untuk berteduh. Mari, Tuan Putri. Hamba persilahkan Tuan Putri untuk naik ke atas tanduk. Beberapa prajurit dan hamba sendiri akan mendahului membawa Tuan Putri ke tempat itu. Prajurit yang lain akan mengemasi perkemahan serta bawaan yang lain. Baik. Dengan langkah bergegas, para prajurit yang dipimpin langsung oleh Senopati Panengger itu membawa tandu yang berisikan Dedes menuju ke rumah Pandewikan. Pandewikan mempersilahkan tamu-tamunya untuk masuk ke dalam rumah dengan ramah. Seorang gadis yang cantik berada di pintu butulan memperhatikan tamu-tamu yang datang, dan gadis itu kemudian menutup pintu. Tatapan gadis itu membuat dada Senopati Panengger sempat berdesir. Maafkanlah kami, Kisanak Senopati. Seperti inilah keadaan rumah kami. Rumah penduduk desa yang tentu berbeda dengan penduduk kota. Tidak apa, Kisanak Pandewikan. Kau tak perlu merasa rendah diri. Rumah yang kau sebut sederhana ini telah memberi kesempatan kepada kami untuk berteduh. Bukan saya bermaksud ingin tahu urusan orang lain. Kalau Tuan Senopati berkenan mengizinkan saya mengetahui, siapakah sebenarnya Tuan Senopati ini? Dan siapakah Tuan Putri ini? Biar aku yang menjawab, Kakang Senopati Panengger. Silakan, Tuan Putri. Namaku Sekar Kinanti, Kiai. Aku istri seorang tumenggung di Singosari. Aku dalam perjalanan untuk pergi ke Gunung Gangsir. Bukankah benar arah yang sedang kami tempuh? Kami sedang menuju ke Gunung Gangsir. Sebuah kehormatan yang luar biasa yang saya terima. Karena ternyata malam hari ini, istri seorang tumenggung berkenan singgah di gubukku yang sederhana ini. Benar kata Tuan Putri. Arah yang Tuan Putri tempuh bersama segenap prajurit menuju ke Gunung Gangsir. Ya, suamiku sedang sakit, Kiai. Dan aku bermaksud meminta bantuan Sang Panembahan di Gunung Gangsir itu untuk menyembuhkan sakit yang diderita oleh suamiku. Memang saya pernah mendengar di kaki Gunung Gangsir terdapat sebuah padepokan yang dihuni oleh seorang panembahan yang pandai oleh berbagai hal. Kalau boleh saya mengetahui, sakit apakah sebenarnya yang sedang diderita oleh suami Tuan Putri ini? Panas, Kiai. Suamiku menderita sakit panas dan sering mengigau. Kadang-kadang tubuhnya menjadi dingin sekali. Saya ikut berdoa. Semoga perjalanan Tuan Putri untuk meminta senjata penyembuh kepada Sang Panembahan itu bisa terwujud. Silahkan Tuan Putri beristirahat. Dan izinkanlah saya dan anak gadis saya untuk mempersiapkan jamuan bagi Tuan Putri dan segenap prajurit, meskipun sederhana. Tidak usah, Kiai. Itu terlalu merepotkan. Para prajurit sudah membawa perbekalan. Biarlah para prajurit melakukannya sendiri. Bahwa Kiai telah mengizinkan kepada kami untuk menumpang bermalam saat ini merupakan pertolongan yang tidak ternilai. Saya mengucapkan terima kasih. Saya tidak merasa melakukan sesuatu yang luar biasa untuk Tuan Putri. Sudah menjadi kewajiban bagi sesama untuk saling menolong. Dan meskipun para prajurit telah membawa perbekalan, izinkanlah anak saya untuk menyiapkan hidangan bagi Tuan Putri. Ken Dedes yang mengaku bernama Sekar Kinanti itu tidak bisa mencegah keinginan Kiai Pandewikan untuk menjamu mereka. Pandewikan kemudian meninggalkan para tamunya ke ruang di bagian belakang. Hanya sesaat kemudian hujan turun dengan derasnya.
Siapakah mereka itu, Ayah? Istri seorang tumenggung. Bermaksud pergi ke padepokan Dandang Kandaga. Begitu tinggikah jabatan seorang tumenggung di Singasari sehingga istrinya mendapatkan pengawalan yang sedemikian besarnya seperti itu, Ayah? Rasanya pengawalan seperti itu layak ditujukan kepada istri seorang raja. Waro prihatin. Jabatan tumenggung adalah jabatan yang cukup tinggi, anakku. Apakah yang harus aku lakukan, Ayah? Kita adalah tuan rumah yang baik, prihatin. Kita harus menjamu mereka dengan sebaik-baiknya, sekuat kemampuan kita. Baik, Ayah. Malam itu, dalam hujan yang turun dengan deras, para prajurit berteduh di dalam pendopo rumah Kiai Pandewikan. Pendopo itu ternyata cukup mampu menampung para prajurit. Beberapa lembar tikar mereka gelar, namun ternyata hidangan yang disediakan oleh tuan rumah bukanlah sekedar untuk Ken Dedes yang menggunakan nama Sekar Kinanti, tetapi juga untuk segenap prajurit yang mengiringinya. Dan manakala sang waktu terus berlalu, hujan yang turun itu akhirnya mereda. Dan di sebuah bilik sederhana yang disediakan untuknya, Ken Dedes mencoba untuk beristirahat. Namun sementara itu, lurah prajurit nampak penasaran. Aneh sekali, aku merasa sudah pernah bertemu dengan orang yang bernama Pandewikan itu. Aku yakin, sangat yakin, tapi di mana? Siapa dia? Lurah prajurit yang mengiringi perjalanan Ken Dedes itu mencoba memeras ingatannya, tetapi lurah prajurit itu menjadi jengkel sendiri karena tidak berhasil menemukan jawabnya. Kepada Senopati Panengger ditumpahkannya rasa penasarannya itu. Kau nampak gelisah, Ki Lurah. Ada apa? Ada sesuatu yang mengganjal pikiranku, Senopati. Apa itu? Aku merasa pernah bertemu dengan orang itu, Kiai Pandewikan. Aku yakin. Tetapi aku lupa, entah di mana aku bertemu dengannya. Betul begitu? Benar, Senopati. Mungkin di Singasari. Aku sudah mencoba mengingatnya. Ternyata tidak. Orang itu tidak tinggal di dalam kota Raja Singasari. Aneh sekali. Siapa sebenarnya dia? Barangkali hanya kemiripan belaka, Ki Lurah. Tidak, Senopati. Aku yakin sekali. Aku pernah bertemu dengan orang itu. Orang itu mempunyai ciri-ciri khusus yang gampang diingat. Bentuk alisnya, ya, serta caranya menatap orang. Senopati, tidakkah Senopati merasakan bahwa sebenarnya pandangan mata orang itu menyimpan wibawa yang cukup besar? Iya, aku rasakan juga itu. Nampaknya ia bukan penduduk pedesaan dalam arti yang sebenarnya. Ki Lurah. Iya. Kau lihat juga anak gadisnya? Iya, anaknya cantik. Nama gadis putri Kiai Pandewikan itu Waro Prihatin. Prihatin sudah jelas artinya. Barangkali nama itu memang diberikan karena keadaannya prihatin. Bukankah menurut penilaianmu, gadis itu cukup cantik? Iya, cantik dan tidak pemalu. Biasanya gadis desa, betapapun cantiknya, tentu seorang pemalu. Namun Prihatin itu tidak merasa canggung menyediakan hidangan. Namun ternyata bukan hanya lurah prajurit itu saja yang digoda oleh keadaan serupa. Seorang prajurit yang lain termangu sendirian. Prajurit itu berusaha memeras ingatannya dan betapa sulitnya dia menemukan jawabnya. Prihatin. Benar-benar aku merasa yakin pernah bertemu dengan gadis itu. Di mana ya? Gila. Aku benar-benar mengalami kesulitan untuk mengingatnya. Di mana aku pernah bertemu dengan gadis itu ya?
Sang waktu terus bergerak merampati malam menuju ke pusatnya dan kemudian melewati saat dini serta mendekati saat datangnya fajar pagi. Prajurit yang berusaha mengingat-ingat di mana dia pernah bertemu dengan gadis bernama Prihatin itu tiba-tiba terlonjak. Dia terbangun. Oh, jagat Dewa Batara. Ingat aku sekarang. Ingat aku. Yang Batara Agung. Ya, aku pernah melihat gadis itu di Kediri. Iya, di Kediri. Saat fajar pagi berikutnya kemudian tiba, prajurit yang telah merasa menemukan jawab dari teka-teki yang menggodanya itu menyimpannya rapat-rapat di dalam hati. Namun demikian kegelisahannya membuncah. Dia menjadi tidak tenang dan merasa serba salah. Dan ketika cahaya fajar kemudian menyeruak, semua prajurit yang ada merasa heran karena ternyata di dekat rumah itu terdapat sebuah candi kecil. Candi kecil yang dibangun menandai sebuah makam. Lurah prajurit yang merasa penasaran menanyakan langsung kepada tuan rumah. Maaf Kisanak. Kenapa Ki Lurah? Menilik wujudnya, candi kecil itu dibangun belum terlampau lama. Benarkah dugaanku itu? Benar Ki Lurah. Siapakah yang telah membangun candi itu? Aku sendiri. Nampaknya candi yang kau bangun itu bukan candi sebagai sarana pemujaan, tetapi menandai makam. Benarkah demikian? Aku sangat mencintai istriku. Demikian pula dengan Woro Prihatin, anak gadisku itu sangat menyayangi ibunya. Itulah sebabnya. Demikian ibunya pergi untuk selamanya karena sakit yang datangnya mendadak. Kami membangun candi itu. Bukan main. Meski Kisanak tinggal di tempat yang terpencil seperti ini, namun Kisanak Pandewikan rupanya memiliki pengetahuan yang luas. Terbukti Kisanak mampu membangun candi yang sesuai dengan keperluan dan tujuannya. Sebenarnya ada yang aneh. Apakah yang aneh itu Ki Lurah? Semalaman aku merasa penasaran memikirkan. Aku merasa pernah bertemu dengan Kisanak. Wajah Kisanak begitu lekat di ingatanku. Bentuk alis serta cara Kisanak dalam memandang membuatku yakin bahwa aku pernah bertemu dengan Kisanak Pandewikan. Tetapi aku tidak berhasil mengingatnya. Di manakah kita pernah bertemu? Aku merasa bertemu dengan Ki Lurah baru kali ini. Apakah betul begitu? Iya. Ki Lurah prajurit itu masih merasa penasaran, namun dia tidak memaksa Ki Pandewikan untuk membuka jati dirinya. Sementara para prajurit yang semula penasaran melihat candi itu mereda setelah mendapatkan cerita bahwa candi kecil itu dibangun oleh Ki Pandewikan untuk menandai rasa cintanya kepada istrinya yang telah tiada. Namun seorang prajurit yang telah menemukan jawaban siapa sebenarnya Woro Prihatin menjadi semakin gelisah, menyebabkan makanan yang telah berada di depannya tidak disentuhnya sama sekali. Nafsu makannya hilang entah kemana. Senopati Panengger memandang Woro Prihatin dengan seksama. Semakin dipandang, senopati itu melihat kenyataan gadis itu semakin cantik saja. Betapa cantiknya gadis itu. Meski ia gadis dari sebuah tempat yang terpencil seperti ini, akan tetapi ia mempunyai kecantikan yang tidak kalah dari umumnya gadis-gadis Singasari atau Kediri yang pada umumnya sudah pintar ngadi salira. Kulitnya halus dan ia tidak canggung melayani para prajurit. Gila, mengapa tiba-tiba aku berpikir yang aneh-aneh? Tidak biasanya aku seperti ini.
Senopati Panengger memandang Woro Prihatin dengan tatapan yang terkesima. Senopati itu tidak sadar jika apa yang dilakukannya itu justru menjadi perhatian para prajuritnya. Di antara prajurit itu ada yang tertawa cekikikan dan ada pula yang berdehem. Woro Prihatin bukannya tidak tahu dia diperhatikan oleh Senopati Panengger, tetapi dia berpura-pura tidak mengetahuinya. Dan pada saat makan pagi itu selesai, Senopati Panengger justru menjadi gelisah. Lurah prajurit bawahannya, namun berusia lebih tua itu, tanggap atas apa yang bergolak di dalam dada Senopati itu. Lurah prajurit itu melangkah mendekatinya. Bagaimana pendapatmu mengenai tempat ini, Ki Lurah? Sebuah tempat yang menyenangkan, Senopati. Siapa yang menyangka di tempat yang terpencil seperti ini tumbuh sekuntum bunga yang mekar dan cantik, membuat enggan meninggalkan tempat ini. Siapa yang enggan? Senopati sedang kasmaran? Apakah aku kelihatan sedang memendam rasa seperti yang kau sebutkan itu, Ki Lurah? Aku sudah tua, Senopati. Aku sudah mempunyai 2 orang istri dan 8 orang anak. Meski dalam jabatan keprajuritan, aku berada di bawahmu. Akan tetapi di dalam pengalaman, makan asam garam kehidupan, aku tentu lebih berpengalaman. Aku mempunyai 2 istri, kakak beradik yang kedua-duanya kuperistri sekaligus. Aku mempunyai 8 anak dari mereka. Itulah kelebihan pengalamanku. Ki Lurah, kau mempunyai saran untukku? Pasangan yang sesuai. Siapa yang kau sebut sebagai pasangan yang sesuai itu, Ki Lurah? Gadis yang bernama Woro Prihatin itu cantik sekali. Kalau didandani tentu akan menjelma menjadi gadis yang kecantikannya tidak kalah dengan para gadis dari kota raja. Kemudian lelaki yang berhasil menjadi jatuh keramanya adalah Senopati Panengger. Prajurit yang masih muda namun telah menjabat sebagai seorang senopati. Kau jangan sekedar mengolokku, Ki Lurah. Beri aku pendapatmu. Jika senopati menginginkannya, mengapa keinginan itu tidak disampaikan sekarang saja? Apakah menurutmu itu patut, Ki Lurah? Tentunya bukan pengikat yang resmi. Waktu yang senopati miliki terbatas. Sebentar lagi Tuan Putri Kendedes tentu memerintahkan untuk segera melanjutkan perjalanan kembali. Jadi bagaimana? Gunakan waktu yang ada untuk berbincang-bincang dengannya. Berilah isyarat secara tersamar bahwa senopati menyenanginya dan berkeinginan untuk kelak mengajaknya hidup bersama. Alasan apa yang harus aku gunakan, Ki Lurah? Jambu di sebelah rumah berbuah lebat-lebatnya. Senopati bisa menemui gadis itu untuk meminta beberapa butir atau dengan alasan untuk meminjam galah. Lalu bagaimana dengan para prajurit itu? Mereka akan aku perintahkan untuk bersiap-siap. Baiklah. Barangkali ini merupakan pekerjaan yang paling gila dari pekerjaan yang pernah aku kerjakan. Namun aku akan melakukannya. Demikianlah di saat Kendedes mempergunakan waktu yang ada untuk membersihkan diri di pakiwan atau sumur. Saat itulah dipergunakan oleh Senopati Panengger dengan sebaik-baiknya. Dia menggunakan alasan sebagaimana yang diajarkan oleh lurah prajurit bawahannya, yaitu meminta buah jambu dan meminjam galah. Tempat ini menyenangkan. Suasana yang tenang dan damai, tentram dan tidak banyak masalah. Itulah nampaknya yang menyebabkan Adi Woro Prihatin betah tinggal di sini. Benarkah, Adi? Benar, Tuan. Tetapi apakah Adi sudah membayangkan sampai di suatu hari entah kapan Adi akan tetap tinggal di sini? Maksud Tuan? Pertanyaanku sudah jelas, Adi. Apakah Adi sudah membayangkan sampai tua akan tinggal di sini? Tentu tidak, Tuan. Sampai saat suamiku akan memboyongku dari sini. Oh, jadi Adi sudah bersuami? Belum. Calon suami? Juga belum. Oh. Maaf, Tuan. Izinkan saya meninggalkan Tuan. Saya harus melanjutkan pekerjaan saya di dapur. Tunggu dulu, Adi. Aku ingin membicarakan sesuatu. Sesuatu apakah yang akan Tuan bicarakan?
Senopati Panengger nampak ragu-ragu. Sesaat Senopati yang masih muda itu terlihat kebingungan dan mengalami kesulitan untuk mengutarakan isi hatinya. Tetapi Woro Prihatin masih dengan sabar menunggu. Adi Prihatin, Bagaimana, Tuan? mungkin kau akan merasakan sebagai suatu hal yang janggal dan aneh. Bahkan aku sendiri yang akan mengutarakan isi hatiku ini juga merasakan janggal dan aneh. Kita baru saja berkenalan, belum genap sehari semalam. Tapi aku merasa ada sesuatu yang sangat mendesak dan serasa menyesakkan dadaku untuk segera aku keluarkan. Begini, Adi, maksudku begini. Bagaimana kalau... Bagaimana, Tuan? Mungkin terlalu cepat, tetapi kelak aku akan datang lagi untuk melengkapinya dengan tata cara yang berlaku, Adi. Barangkali saya yang terlampau bodoh dan belum mengerti dengan apa yang sebenarnya Tuan maksudkan. Adi Prihatin, jawablah. Mungkin hanya dengan anggukan kepala. Atau kalau kau menolak, menggelenglah. Bagaimana kalau aku ingin mengajakmu untuk hidup bersama mengarungi hidup ini, Adi? Gadis itu serentak berubah rona wajahnya. Woro Prihatin kemudian menundukkan kepalanya. Senopati Panengger yang kemudian merasa canggung dan malah bingung. Lebih-lebih karena Woro Prihatin ternyata belum menjawab pertanyaan itu, baik dengan ucapan ataupun anggukan dan gelengan kepala. Bagaimana, Adi? Kalau kau keberatan, menggelenglah, Adi. Kalau kau bersedia, mengangguklah. Aku berjanji, Adi, jika kau bersedia, kelak di kemudian hari aku tentu akan datang lagi ke tempat ini untuk meminangmu dengan tata cara yang berlaku. Tuan, Bagaimana? apa yang Tuan katakan itu, hamba menganggap Tuan belum mempertimbangkan matang-matang. Saya tidak bisa menjawab sekarang, Tuan. Saya tentu membutuhkan waktu untuk menimbang apakah saya akan menerima atau menolak ajakan Tuan. Lebih jauh dari itu, saya mempunyai orang tua. Tentu saya harus meminta pendapat ayah saya. Iya. Silakan Tuan datang lagi di lain waktu. Di saat itu, barangkali saya sudah menyiapkan jawabannya. Antara menolak dan menerima. Mohon Tuan tidak tersinggung. Andai kata kelak ternyata saya keberatan atas ajakan Tuan itu. Pun sebaliknya, apabila ternyata saya tidak keberatan, saya berharap Tuan bukanlah lelaki yang mempunyai kegemaran mempermainkan wanita. Tentu, Adi Prihatin, tentu. Bagaimana, Senopati? Sudah diungkapkan isi hati yang bergetar kepada gadis itu? Sudah, Ki Lurah. Lalu? Ternyata benar seperti yang kau duga. Prihatin meminta waktu untuk merenungkan ajakan itu, serta memintaku untuk datang lagi ke tempat ini di lain kali, Ki Lurah. Kalau begitu, apalagi yang perlu dikhawatirkan? Aku masih dihadapkan oleh dua kemungkinan, Ki Lurah, yaitu diterima atau ditolak. Dan untuk dua kemungkinan itu, aku siap menerimanya dengan lapang. Meskipun untuk kemungkinan yang pahit, ditolak. Ada apa, prajurit? Tuan Putri Kendedes memanggil Tuan. Baik, hamba telah siap untuk menerima perintah Tuan Putri. Aku telah siap untuk melanjutkan perjalanan lagi, Senopati Panengger. Kalau begitu silakan Tuan Putri berpamitan kepada Kiai Pandewikan. Hamba akan memerintahkan kepada segenap prajurit untuk bersiap-siap berangkat. Baik. Maka demikianlah Kendedes yang menggunakan nama samaran Sekar Kinanti itu berpamitan kepada Ki Pandewikan dan anak gadisnya. Dengan ramah pula, Ki Pandewikan menyalami semua prajurit satu persatu. Jantung Senopati Panengger berdebur manakala berpamitan pada Woro Prihatin. Dan tidak lama kemudian, rombongan itu telah berderap menuju arah kaki Gunung Gangsir.
Akhirnya rombongan berkuda itu telah lenyap dari pandangan mata, meninggalkan jejak-jejak becek di jalanan karena hujan yang turun dengan derasnya semalam. Woro prihatin yang berdiri di sebelah kiri ayahnya menghela napas panjang. Ayah. Bagaimana prihatin? Apakah ayah percaya perempuan itu benar-benar istri seorang tumenggung, ayah? Tidak. Lalu? Kau sendiri bagaimana? Apakah kau percaya perempuan itu istri seorang tumenggung? Pertama-tamanya tidak, ayah. Tapi akhirnya saya tahu perempuan itulah yang bernama Ken Dedes, istri Bangki dan Singasari. Bagaimana kau mengetahuinya, prihatin? Saya menanyai seorang prajurit, ayah. Prajurit itu ternyata mau menjawab dengan terus terang. Perempuan cantik itu ternyata istri Ken Arok. Perempuan itu cantik sekali, ayah. Sayang. Kenapa? Saya seperti melihat mendung di wajahnya. Woro prihatin memandang ke arah timur, arah yang ditempuh oleh rombongan prajurit berkuda dari Singasari yang mengawal Ken Dedes. Sekilas rombongan berkuda itu nampak melintasi tepian sebuah lembah. Ingatan Woro prihatin kemudian tertuju pada sebuah kejadian di Kediri. Kejadian yang tidak mungkin dilupakannya seumur hidupnya. Woro prihatin membayangkan wajah seorang lelaki yang pernah melecehkannya. Lelaki itu adalah Ken Arok. Nah, siapa sebenarnya Woro prihatin itu? Dan siapakah ayahnya yang mengaku bernama Pandewikan itu? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.